Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией. Мы, Россия, и боремся с ними в рамках специальной военной операции. Быть там, где решается судьба России, да и всего мира, в том числе будущее палестинского народа. Tidak boleh negara manapun mendikte, tidak gampang ciut nyali, tidak gentar demi kepentingan bangsa. Indonesia berada di kubu Palestina dan Amerika Serikat berada di kubu Israel. Secara tidak langsung, Indonesia dan Amerika Serikat ini sedang perang politik soal Palestina dan negara Israel. Indonesia juga mengutuk serangan Israel terhadap rumah sakit Al-Ahli. Ini jelas pelanggaran terhadap hukum. Tetapi hari ini saya sampaikan, saya akan lawan. Ingat sekali lagi, akan saya lawan. 3.000 pasukan elit dari Amerika yang naik di kapal induk Gerald itu udah sampai di perbatasan, udah masuk ke Israel dan sudah standby di perbatasan. Terus responnya Liga Arab, doa. Maaf, saya bukan menyepelekan arti doa, tapi yang saat ini bukan cuma doa gitu loh yang diperlukan, bukan cuma simpati, bukan mengutuk, bukan gitu loh, aksi, karena mereka udah lakukan. На территории Палестины и Израиля. Особенно хочу призвать мусульманских стран, чтобы они вмешались, создали коалицию. نبدأ بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pasukan Muslim Chechnya mengajak negara Muslim seperti Indonesia untuk berkoalisi menghadapi negara Israel. Negara Indonesia kemarin juga menyatukan atau menyerukan negara-negara Islam atau negara-negara Muslim di dunia untuk menekan negara Israel. Perlawanan negara Muslim di dunia membuat negara Israel melemah. Bahkan ada pasukan Israel sudah frustasi dalam menghadapi pasukan Hamas di Gaza. Apakah ini awal dari kekalahan negara Israel? Begitupun Presiden Rusia juga siap mengatakan dukungan penuh ke pasukan Palestina. Кто организует смертоносный хаос, кому он выгоден? Нынешние правящие элиты США и их сателлиты, главные бенефициары мировой нестабильности. Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией. Мы, Россия, и боремся с ними в рамках специальной военной операции. Быть там, где решается судьба России, да и всего мира, в том числе будущее палестинского народа. Presiden Indonesia Jokowi mengatakan bahwa ada negara besar dan negara maju yang sengaja memperpanjang perang di Gaza demi kepentingan dan keuntungan negaranya. Dan tidak berpihak pada kekuatan manapun, kecuali pada perdamaian dan kemanusiaan. Kadang kita sering lupa memahami kepentingan pihak lain, karakter bangsa lain, terutama ini untuk negara besar dan negara maju, yang sibuk memaksakan kepentingannya dan tidak jarang disertai ancaman. Perang di Ukraina belum selesai, sudah muncul perang di Gaza. Kita ketahui bahwa negara Amerika dan Indonesia sangat berbeda pandangan soal perang Israel dan Palestina. Tidak boleh negara manapun mendikte, tidak gampang ciut nyali, tidak gentar demi kepentingan bangsa. Indonesia berada di kubu Palestina dan Amerika Serikat berada di kubu Israel. Secara tidak langsung, Indonesia dan Amerika Serikat ini sedang perang politik soal Palestina dan negara Israel. Secara tidak langsung, Indonesia ini seolah-olah masuk ke blok timur karena hanya negara blok timur yang mendukung Palestina. Seperti Rusia juga pro-Palestina, sama seperti Indonesia. Negara Indonesia dan negara Rusia yang dipimpin oleh Vladimir Putin sepakat menyuarakan serangan ke Israel demi Palestina. Хочу в этой связи задаться вопросом. Но разве можно помочь Палестине? Negara Indonesia dipimpin oleh Presiden Jokowi menyatakan tidak takut dengan negara manapun, tidak takut ancaman negara manapun.
karena Indonesia tetap konsisten, tetap berdiri tegak untuk mendukung Palestina sampai merdeka. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Fa idza nazala bi sahatihim. Hanya negara Indonesia yang menyerukan persatuan negara muslim di Timur Tengah untuk melawan Israel. Saya ulangi, hanya negara Indonesia yang menyatukan negara-negara bangsa Arab untuk melawan negara Israel. Namun sebagian negara bangsa Arab tetap kekeh menjalin hubungan dengan Israel. Hanya negara Iran yang bertindak keras ke negara Israel. Iran menyerukan negara bangsa Arab bersatu untuk menekan Israel dengan cara menghentikan ekspor minyaknya ke negara Israel. این دامایه ننگ خود می‌دانند که در زمانی که خون برادرانشان در غزه بر زمین می‌ریزد، دولت‌ها برای منافع اقتصادی سوخت ماشین جنگی اسرائیل را تأمین کنند و اگر جلسه امروز سران کشورهای اسلامی هم نتواند در نجات مردم فلسطین اقدام تعیین کننده‌ای را انجام دهد، بر ناامیدی ملت‌ها از دولت‌ها و بی‌تابی آنها در دفاع از فلسطین افزوده می شود و ممکن است خود دست به کار شود. Namun negara bangsa Arab tidak menyetujuinya. Negara bangsa Arab tetap memasok minyaknya ke negara Israel demi mendukung pasukan Israel di Gaza agar tidak kehabisan pasukan minyak atau BBM. Sebagian negara Arab ini tidak mau Israel ini kalah. Jika Israel kalah, maka kepentingan negara bangsa Arab akan terancam oleh negara Iran. Bahkan negara Arab Saudi yang dianggap sebagai pemimpin de facto dunia muslim bersama dengan tetangganya yaitu Uni Emirat Arab menolak dengan tegas proposal yang diajukan pada KTT Islam Arab untuk memutuskan semua hubungan dengan Israel. Artinya negara Arab Saudi dan negara Uni Emirat Arab lebih pro ke negara Israel atau lebih bersahabat dengan Israel daripada memerdekakan Palestina. Lebih mengejutkan lagi, proposal tersebut ditolak oleh 9 negara Islam di dunia, yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Mesir, Bahrain, Sudan, Maroko, Mauritania, dan Djibouti. Semua negara ini lebih pro ke negara Israel atau lebih mendukung negara Israel untuk menang. Indonesia adalah negara yang besar. Indonesia memiliki pengaruh besar di dunia. Jadi Indonesia tidak bisa didikte oleh negara manapun. Dan Indonesia tidak mau diatur-atur oleh negara Amerika. Indonesia tahu betul bahwa banyak ancaman yang diterima karena gara-gara mendukung Palestina merdeka, yang mana negara Barat atau Amerika Serikat tidak akan tinggal diam kepada negara yang lebih pro ke Palestina, atau semua negara Barat akan melawan negara-negara yang mendukung Palestina. Banyak negara di dekat kita yang pro ke Israel atau pro ke Amerika Serikat. Namun Indonesia tidak takut sama sekali dengan negara-negara tersebut. Contoh saja negara Australia mendukung penuh Israel. Negara Papua Nugini juga mendukung penuh Israel. Negara Selandia Baru juga sudah siap membantu Israel. Dan negara-negara Samudra Pasifik sudah pasti pro ke negara Israel seperti Vanuatu, New Zealand, dan Solomon. Seperti negara Rusia, Indonesia, Iran, Houthi, Yaman, Hizbullah, dan Korea Utara ini adalah musuh bagi Amerika karena telah mendukung sepenuhnya ke Palestina. Amerika dan para sekutunya sudah pasti tidak akan setuju dan akan melawan negara yang mendukung Palestina secara politik maupun militer.